Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan video kali ini kita dapat bertemu kembali di channel YouTube Insan Bertakwa yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat channel YouTube Insan Bertakwa yang dirahmati Allah, ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari sedekah, baik itu bagi penerima maupun pemberi. Terlebih jika aktivitas berbagi dilakukan di bulan Ramadan. Dengan sedekah, kita bisa meringankan beban yang dimiliki seseorang hingga membuatnya tersenyum. Maka untuk itulah pada kesempatan video kali ini, saya akan mengulas tentang sedekah. Sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah subscribe dan mengikuti video-video dari channel ini. Dan tidak bosan saya mengajak para sahabat yang belum subscribe, silakan mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Semoga channel ini dapat menambah wawasan dan menyajikan dakwah-dakwah yang terbaik. Baiklah sahabat, sedekah juga tidak hanya berpatok pada harta benda saja. Di luar materi pun bisa saja dikatakan dengan sedekah. Seperti menolong orang lain baik dengan tenaga maupun pikiran, memberi nafkah keluarga atau istri, menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan pun masuk ke dalam sedekah. Sampai dengan hal yang paling sederhana seperti murah senyum kepada orang lain pun adalah sedekah. Seperti yang Rasulullah sampaikan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Melihat ada banyaknya cara untuk berbuat baik dengan sedekah ini, rasanya tidak ada lagi alasan untuk berkata tidak melakukannya. Apalagi jika mengetahui banyaknya manfaat dan keutamaan dari bersedekah. Bagi para sahabat yang belum mengetahuinya, sekiranya ada 5 manfaat dan keutamaan bersedekah sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Pertama, ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Salah satu hal istimewa dari bersedekah adalah limpahan pahala yang bisa diraih. Hal ini sesuai dengan janji Allah perihal keutamaan bersedekah itu sendiri yang tercantum dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Bahkan dengan sedekah jariah, seseorang bisa saja terus mendapatkan pahala walau ia telah mati. Amalan ini yang bisa kita kenal dengan sedekah jariah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, anak soleh yang memohon ampunan untuknya, ibu dan bapaknya. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat setelahnya. Patut digarisbawahi adalah, dengan sedekah tidaklah membuat harta benda berkurang ataupun membuat seorang jatuh miskin. Justru Allah telah berjanji akan melipat gandakannya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Dan yang kedua, sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk. Salah satu keutamaan dari bersedekah ini adalah mampu memperpanjang usia. Tapi, yang dimaksud dalam usia ini adalah amalan kebaikan dari orang yang bersedekah ini akan terus dikenang melebihi umur hidup di dunia ini. Dengan sedekah, seseorang dijauhkan dari kematian yang buruk. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang ketiga,
Sedekah sebagai penghapus dosa, seperti air memadamkan api. Orang yang banyak bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Dengan sedekah, Allah akan menghapus dosa-dosa hambanya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dan menolak untuk bersedekah. Kita juga tidak pernah tahu berapa besar dosa-dosa yang kita miliki. Untuk itulah, sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus konsisten kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan sedekah mampu menghapus dosa-dosa kita. Maka, dengan sedekah pula lah kita bisa terhindar dari api neraka. Mengingat pahala yang berlipat ganda yang didapat serta dihapusnya dosa-dosa, maka kita pun bisa menjauhkan diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Kemudian yang kelima, mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutkan juga, pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang sehingga akan terasa sangat panas. Untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari inilah, Rasulullah telah memberitahukan kabar baik kepada umatnya mengenai amalan apa yang dapat menjadikan naungan dari panasnya matahari kelak. Nantinya, saat di padang mahsyar setiap manusia akan menunggu giliran untuk diadili dari timbangan amal baik dan buruknya. Bisa dibayangkan berapa lama manusia akan menunggu dan merasakan panasnya terik matahari yang sangat dekat dengan kepala. Maka dijelaskan dari hadis Rasulullah bahwasanya yang menjadikan naungan umat manusia di hari kiamat nanti adalah amalan sedekahnya. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, hingga diputuskan di antara manusia atau ia berkata, ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun, melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu. Walaupun hanya sepotong kue, atau bawang merah atau seperti ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Huzaimah. Dan dijelaskan pula dalam riwayat lainnya, bahwasanya Rasulullah bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua dapat menjadikan harta kita menjadi bagian untuk disedekahkan di jalan Allah. Karena harta yang kita makan akan menjadi busuk, harta yang kita tinggal akan pindah ahli waris, dan harta yang akan kita bawa adalah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.